Seberapa tebal salju di Papua? BMKG melakukan ekspedisi pada 2010 dan 2015 di puncak salju East North Wall Fearn. Pada 2010, ketebalan es tercatat 32 meter atau lebih dari 4 kali lipat patung Bundaran HI. Dalam waktu 5 tahun, ketebalan es berkurang 5,26 meter. Pada 2015, terjadi El Nino dan perubahan cuaca yang sangat signifikan di Indonesia. Alhasil, dalam waktu 1 tahun saja, ketebalan es berkurang sebanyak 5,69 meter. Itu adalah salah satu El Nino terparah. Jumlah pengurangan ini meningkat 2 kali lipat dalam rentang waktu 5 tahun selanjutnya, yakni dari 2016 hingga 2021. Kini, ketebalan es menyusut menjadi sepertiga dari 1 dekade sebelumnya. Es diperkirakan berkurang 2,5 meter per tahun selama 5 tahun belakangan. Saat dilakukan permodelan, perkiraan es akan habis tidak lebih dari tahun 2026. Es sudah tidak akan bisa diselamatkan, kita hanya bisa mendokumentasikan proses hilangnya. Puncak bersalju berada di kawasan zona alpin, yakni daratan dengan ketinggian lebih dari 4.000 mdpl. Di kawasan ini, beragam fauna endemik ditemukan. Jika salju menipis, fauna ini akan terancam punah. Taman Nasional Lorentz mencatat, setidaknya 5 fauna yang ruang jelajahnya hingga ke salju, seperti anjing bernyanyi dingo, kanguru pohon embaiso, burung isap madu elok, burung puyuh, dan burung crested berrypecker. Sementara di daratan bersalju dengan ketinggian 4.800 mdpl, tak ada tumbuhan yang ditemukan. Flora yang mampu hidup di daratan tertinggi zona alpin, atau berkisar 4.000 sampai 4.500 mdpl, yakni rumput tusok alpin. Di bawah area bersalju, ditemukan beragam flora unik seperti tanaman pakis purba, kayu Cina, dan Phylocladus. Dingo, si anjing bernyanyi Papua. Hewan liar ini dipercaya suku Moni sebagai sang penjaga gunung yang dapat berubah menjadi manusia di malam hari. Anjing, yang warna kulitnya kuning kecoklatan ini, dapat bernyanyi dan tidak menggonggong seperti layaknya anjing lain. Secara ilmiah, hewan karnivora ini tengah diuji genetik untuk mengetahui spesiesnya. Mbaiso, si kanguru pohon. Mbaiso hanya memakan pucuk pohon tertentu dan buah tertentu. Habitatnya yang makin sempit membuat hewan ini makin terancam. Bagi suku Moni, hewan ini termasuk jagoan di kalangan hewan lainnya. Cerita moyang menjelaskan, ia menang dalam adu kekuatan pada festival hewan. Isap madu elok. Burung penghisap madu ini disebut Magregoria pulchra. Tubuhnya hitam dan area di sekitar matanya berwarna kuning atau oranye. Area jelajah spesies ini terbatas, hanya di zona subalpin hingga batas alpin. Jumlahnya pun sedikit dan tidak akan ditemui di dataran rendah. Crested berrypecker, burung pemakan buah beri ini, ditemukan di ketinggian 2.000 sampai 3.000 mdpl. Pada musim tertentu, ia akan bermigrasi ke daerah bersalju, dari puncak satu ke puncak lainnya. Jenis yang ditemukan di Papua ini berwarna hitam dengan moncong berwarna kuning atau oranye. Burung puyuh Jayawijaya. Burung bernama Latin Anurophasis monortonix ini berwarna kuning kecoklatan. Jenis yang lain berwarna hitam putih juga ditemukan. Warga lokal menyebutnya deku belang. Pada musim panas, mereka bermain ke area bersalju dan kembali ke habitatnya pada ketinggian di atas 3.000 mdpl untuk mencari makan. Mencairnya salju berdampak terhadap satwa dan tanaman di atas. Seleksi alam akan berjalan. Ada tumbuhan dan satwa liar yang tidak bertahan dengan perubahan iklim dan mungkin saja masuk ke kategori terancam punah. Ancaman perubahan iklim pun nyata. Kesepakatan Paris pada 2016 lalu meminta para pihak untuk menekan angka kenaikan suhu jauh di bawah 2 derajat Celcius. Saat ini, Taman Nasional Lorentz berupaya merehabilitasi dan memulihkan ekosistem yang terganggu di wilayah seluas 300 hektar. Mereka menanam tumbuhan endemik untuk menghijaukan kembali area di dalam Taman Nasional dan di pemukiman kampung di sekitarnya.
Sebagai penutup, mari kita bersama-sama menjaga alam kita. Dengan lebih peduli terhadap lingkungan, kita dapat membantu mengurangi dampak pemanasan global, seperti mencairnya es di Gunung Jayawijaya. Mari kita mulai dari hal-hal kecil, seperti mengurangi penggunaan plastik dan memilih transportasi ramah lingkungan. Dengan tindakan bersama, kita bisa menjaga keindahan alam Indonesia untuk generasi masa depan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.